menciptakan beberapa saka yang masih bersifat lokal atau hanya berlaku di daerah tertentu dan hanya ditetapkan melalui keputusan kuartir daerah atau kuartir cabang. Satuan Karya Pramuka atau biasa disingkat Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka penggalang kerap, pramuka penegak dan pandega, dan para pemuda usia 14 sampai 25 tahun dengan syarat khusus. Setiap saka memiliki beberapa gereja, di mana setiap gereja mengkhususkan pada sebidang ilmu tertentu yang dipelajari dalam satuan karya tersebut. Setiap gereja memiliki SKK untuk TKK khusus saka yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan gereja tertentu di sebuah saka. Satuan karya pramuka yang bersifat nasional yaitu meliputi Saka Bahari, Saka Bakti Wisada, Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Kencana atau keluarga berencana, Saka Taruna Bumi, Saka Wana Bakti, dan Saka Wilakartika. Pertama, Saka Bayangkara. Satuan Karya Pramuka Bayangkara atau disingkat Saka Bayangkara merupakan salah satu dari satuan karya pramuka yang berlaku secara nasional. Satuan Karya Pramuka Bayangkara adalah wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandega dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kebayangkaraan yang berguna bagi diri sendiri, pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat dikembangkan menjadi lapangan pekerjaan. Bayangkara sendiri mempunyai arti sebagai penjaga, pengawal, pengaman, atau pelindung keselamatan bangsa dan negara. Sedangkan kebayangkaraan diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melindunginya terhadap setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Pembentukan dan pembinaan Saka Bayangkara dilaksanakan melalui kerjasama antara Gerakan Pramuka dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Saka Bayangkara juga menjadi satuan karya pramuka dengan anggota terbesar di Indonesia. Sejarah berdirinya Saka Bayangkara. Cikal bakal berdirinya Saka Bayangkara berawal dari instruksi bersama Menteri atau Panglima Polisi dan Kuartir Nasional tentang pembentukan pramuka Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Pramuka Kamtibmas memiliki 9 gereja, yaitu Gereja Lalu Lintas, Gereja Pemadam Kebakaran, Gereja SAR, Gereja Tindakan Utama pada Kejadian Perkara, Gereja Siskampling, Gereja Pengawal, Gereja Pelacak, Gereja Komplek, dan Gereja Pengamat. Tahun 1980, Gerakan Pramuka dan Polri memperbarui kerjasama. Pada tanggal 22 Mei 1980, keluar surat keputusan tentang kerjasama dalam usaha pembinaan dan pembangunan pendidikan kebayangkaraan dan kepramukaan. Surat keputusan ini menegaskan nama satuan karya ini menjadi Saka Bayangkara. Jumlah gereja yang semula 9 dikurangi menjadi 7 dengan menghapus gereja komplek dan gereja pengamat. Lambang Saka Bayangkara. Lambang Saka Bayangkara dibentuk segi 5 dengan panjang masing-masing sisi 5 cm. Pada lambang tersebut terdapat gambar perisai, bintang 3, obor, 2 buah tunas kelapa, dan tulisan Saka Bayangkara. Anggota Saka Bayangkara. 1. Pramuka penegak dan pramuka pandega yang telah menyelesaikan SKU tingkat pertama di golongannya. 2. Terdaftar sebagai anggota Pusdipan di Kuarcap di mana Saka Bayangkara itu berada. 3. Mendapat izin dari orang tua dan pembina Pusdipannya. 4. Calon penegak dan calon pandega dapat mendaftar dengan catatan selambatnya 6 bulan setelahnya pramuka tersebut telah dilantik menjadi penegak bantara atau pandega. 5. Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain. Gereja dan kegiatan Saka Bayangkara. Berbeda
Berbeda dengan tubuh depan, penegak dan pandega yang mana di setiap anggota dikelompokkan dalam satuan terkecil yang dinamakan sangga. Di Saka Bayangkara, satuan terkecilnya dinamakan Brida. Brida adalah satuan terkecil dari Saka sebagai wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi tertentu. Setiap Brida beranggotakan antara 5 sampai 10 anggota pramuka. Mulai tahun 2006, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman syarat-syarat dan gambar tanda percakapan khusus kelompok kebayangkaraan, jumlah Brida di Saka Bayangkara menjadi 4 macam. Keputusan ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Keluarga Nasional Gerakan Pramuka Nomor 159 Tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bayangkara. Keempat Brida tersebut adalah 1. Brida Ketertiban Masyarakat atau Timmas. 2. Brida Lalu Lintas atau Lantas. 3. Brida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana atau PPB. 4. Brida Tempat Kejadian Perkara atau TKP. Kegiatan-kegiatan dalam Saka Bayangkara meliputi 1. Latihan Saka Bayangkara. 2. Perkemahan bakti Saka Bayangkara atau disingkat Pertikara. 3. Lomba Saka Bayangkara disingkat Lokabara. 4. Perkemahan antar Saka disingkat Peran Saka. 5. Kegiatan berkala yang dilaksanakan dalam menghadapi kejadian-kejadian penting seperti Hari Pramuka, Hari Bayangkara, dan lain-lain. Saka Bayangkara dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang pengelolaan, pengendalian, pembinaan keluarga ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh keluarga cabang. Kelengkapan setiap Saka Bayangkara meliputi anggota, pamong Saka, instruktur, dan majelis pembimbing Saka Bayangkara. Kedua, Saka Wirakartika. Lambang Saka Wirakartika berbentuk segi 5 beraturan, yaitu 5 sisinya sama panjang. Isinya 1. Lambang Eka Paksi. 2. 2 buah tunas kelapa gerakan pramuka. 3. 2 buah batang padi yang menguning. 4. Untayan pita bertuliskan Saka Wirakartika. Warna dan arti. 1. Warna dasar merah putih melambangkan bendera kebangsaan Republik Indonesia. 2. Lambang Kartika Eka Paksi terdiri atas kata Eka berarti bintang, Eka berarti 1, dan Paksi berarti burung. Di atas burung terdapat bintang emas yang melambangkan kemenangan yang gemilang. Di dada burung terdapat warna merah putih dan yang melambangkan kesucian dan keberanian, sehingga keseluruhan melambangkan keperkasaan tanpa tanding dalam menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa Indonesia. 3. Tunas kelapa gerakan pramuka melambangkan bahwa setiap anggota gerakan pramuka hendaknya seberguna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa. 4. 2 tangkai padi yang menguning melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. 5. Segi 5 melambangkan dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. 6. Garis tepi warna kuning melambangkan jiwa pramuka yang kesatria. 7. Untayan pita berwarna merah dengan tulisan Saka Wirakartika berwarna hitam. Warna pita merah melambangkan keberanian, sedangkan warna tulisan hitam melambangkan ketegasan. 8. Tulisan Saka Wirakartika. Saka atau Satuan Karya Pramuka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Wira adalah kesatria muda yang terampil,
Krija-krija dalam Saka Bakti Husada sebagai berikut. 1. Krija Bina Lingkungan Sehat. 2. Krija Bina Keluarga Sehat. 3. Krija Penanggulangan Penyakit. 4. Krija Bina Gizi. 5. Krija Bina Obat. 6. Krija Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. 4. Saka Bahari. Satuan Karya Pramuka Saka Bahari adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian termasuk laut dan perairan dalam. Tujuan dibentuknya Saka Bahari adalah 1. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan pencakapan di bidang kebaharian. 2. Memiliki rasa cinta kepada laut dan perairan dalam bentuk seluruh isinya pada khususnya dan rasa cinta pada tanah air Indonesia pada umumnya. 3. Memiliki sikap dan cara berpikir yang matang dalam menghadapi segala tantangan hidup. 4. Mampu menyelenggarakan proyek-proyek kegiatan di bidang kebaharian secara positif, berdaya guna dan tepat guna sesuai dengan minat dan bakatnya serta bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kegiatan kesakaan dilaksanakan di depan dan satuan karya pramuka disesuaikan dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohani peserta didik. Kegiatan pendidikan tersebut dilaksanakan setiap dapatnya dengan praktek berupa kegiatan nyata yang memberi kesempatan peserta didik untuk menerapkan sendiri pengetahuan dan kecakapannya dengan menggunakan perlengkapan yang sesuai dengan keperluannya. Saka Bahari meliputi 4 krija, yaitu 1. Krija Sumber Daya Bahari. 2. Krija Jasa Bahari. 3. Krija Wisata Bahari. Dan 4. Krija Reksa Bahari. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan Saka Bahari adalah 1. Mampu dan dapat memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman, dan kecakapannya untuk ikut berperan serta aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang kebaharian. 2. Merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kebaharian. 5. Saka Widya Budaya Bakti. Sejak 2013, Gerakan Pramuka telah mempunyai satuan karya budaya bakti atau WBB. Sampai saat ini, tercatat ada 11 saka di dalam Gerakan Pramuka. Kehadiran saka WBB ditandai dengan dikukuhkannya saka itu pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Kupang, NTT pada tahun 2013. Sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan Gerakan Pramuka nomor 53 tahun 2014, Saka WBB merupakan wadah pembinaan kaum muda untuk memberikan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan anak usia dini, pendidikan informal dan non-formal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya, dan museum. Ada 7 krija dalam Saka WBB, yaitu 1. Krija Pendidikan Masyarakat. 2. Krija Anak Usia Dini. 3. Krija Pendidikan Kecakapan Hidup. 4. Krija Bina Seni dan Film. 5. Krija Bina Nilai Budaya. Sejak dikukuhkan pada 2013, berarti sudah hampir 5 tahun keberadaan Saka WBB. Sudah cukup banyak kegiatan yang diadakan, termasuk kursus pamong dan instruktur Saka, serta kursus mahir pembina pramuka tingkat dasar yang merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional Gerakan Pramuka. Diharapkan Saka WBB dapat berkembang di semua provinsi di Indonesia. Sebagai negara yang dikenal dengan keberagaman budaya, sejarah yang panjang, dan banyaknya tinggalan-tinggalan bersejarah yang dicatat atau dapat dicatat sebagai benda cagar budaya, Saka WBB dapat memainkan peran aktif untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya dan sejarah di Indonesia. 7. Saka Taruna Bumi. Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi adalah saka di bidang
dimaksud dengan taruna bumi adalah pemuda yang berminat dan aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanian pada umumnya, termasuk bidang perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, tanaman keras, dan hortikultura. Saka Taruna Bumi adalah salah satu jenis satuan karya pramuka tepat meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang nyata, produktif, serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Tujuan Saka Taruna Bumi adalah untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menyediakan wadah pendidikan luar sekolah di bidang pertanian kepada anggota gerakan pramuka, terutama pramuka penegak, pramuka pandewa, serta kepada pemuda calon anggota pramuka dan para peminat yang memenuhi persyaratan. Sasaran kegiatan Saka Taruna Bumi: 1. Memiliki rasa cinta akan alam pertanian dan rasa tanggung jawab akan kelangsungan jalannya pembangunan nasional. 2. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan di bidang pembangunan pertanian serta sikap yang tambah akan perubahan-perubahan yang selalu terjadi dalam proses kegiatan pembangunan pertanian. 3. Mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Saka Taruna Bumi secara positif, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan bakat dan minatnya di bidang pertanian, sehingga berguna bagi pribadinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Mampu menyebarluaskan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilannya yang didapat dalam kegiatan Saka kepada anggota gerakan pramuka di depan masing-masing, serta kepada pemuda lainnya yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Saka Taruna Bumi terdiri dari 5 gereja, yaitu 1. Gereja tanaman pangan, 2. Gereja perikanan, 3. Gereja peternakan, 4. Gereja perkebunan, dan 5. Gereja hortikultura. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan salam pramuka.